Kalau kita berpikir melayani Tuhan akan mendapatkan sesuatu, bertobatlah mulai sekarang. Bertobatlah mulai sekarang. Kenapa? Kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh? Kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Nggak akan ada antusias. Nggak akan ada semangat untuk melayani Tuhan. Yang ada hanya ingin, oke, pergi. Shalom, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesempatan yang baik saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kami untuk kami bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu sehingga ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, perenungan kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, melayani lebih sungguh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perikop yang kita baca menceritakan bagaimana Yesus Kristus ketika di dalam perjamuan malam membasuh kaki murid-muridnya. Perlu kita ketahui saudara, ketika seseorang membasuh kaki itu di dalam adat orang Yahudi hanya dilakukan oleh seorang budak, dilakukan hanya oleh seorang pembantu, jongos, yang biasanya dikerjakan seorang jongos membasuh kaki para tuan mereka. Namun ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia dengan sikap yang demikian itu mau menyampaikan kepada kita semua, ketika kita melayani Tuhan, itu seperti yang Dia teladankan. Hal itu tertulis jelas di ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Tuhan berfirman, supaya kita sebagai orang percaya wajib melakukan seperti apa yang Dia lakukan. Saudaraku, kata wajib di sini itu sama seperti artinya begini. Saya seandainya punya hutang kepada Om Abed, maka kewajibanlah bagi saya untuk membayar hutang itu. Seperti itulah penekanan kata di dalam ayat yang ke-13 dan 14 ini. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ketika Tuhan membasuh kaki para murid-muridnya, sebenarnya ini sedang menyampaikan kepada saya dan panjenengan semua, kita ketika melayani Tuhan, maka harus dipenuhi dengan kerendahan hati. Ketika kita melayani Tuhan, maka tidak boleh asal-asalan, namun harus dilandasi dengan penuh dengan belas kasihan. Ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, saudara. Bahwasanya ketika kita melayani Tuhan harus lebih sungguh-sungguh. Artinya apa? Ya, langsung. Ih, gak apa-apa wes, perjuangan. Gak apa-apa wes, sudah Pak. Wah, aku anggap payung ah. Ih, jangan. Elia, orang.
Jadi saudaraku, kalau kita mau korelasikan tema dengan latar belakang konteks yang baru saja kita baca tadi, melayani lebih sungguh artinya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya itu harus bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kerendahan hatian, penuh dengan belas kasih, sehingga dengan demikian kita boleh meneladani seperti yang diteladankan Tuhan. Saudara ini diberkati Tuhan. Namun kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, orang mau melayani itu sudah luar biasa, ya kan? Karena pada kenyataannya orang yang melayani itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Orang kok sampai punya hati mau melayani itu sudah luar biasa. Dan di dalam kesempatan ini ada penekanan yang lebih lagi, yaitu bagaimana kita, kalau kita mau melayani Tuhan harus lebih sungguh. Dan tema kita sore ini, saudaraku, benar-benar diuji. Bagaimana kita saat ini berada di Bukit Puteran, pelayanan kita pun sedang diuji, mau lebih sungguh atau enggak, begitu kan. Sampai sini tadi masih cuaca panas, saudara, tetapi tiba-tiba mendung datang dan merapat sangat gelap sekali sehingga hujan begitu deras. Kami harus break dulu. Dan tidak hanya itu, Om Apet berusaha untuk mengambil payung di mobil dan ya sekarang dia memakai payung, 2 payung, saudara. Berharap kameramen kita dapat terlindungi begitu ya. Kameranya tidak kena hujan dan dapat sebuah tayangan online yang bisa menjadi berkat. Dan di sini dibutuhkan sebuah kerendahan hati dari seorang Om Apet dan kami semua. Dari puncak Puteran ini turun ke parkiran mobil, saudara, itu ya kurang lebih hampir berapa kilo Pak Agung? Setengah kilo lebih ya, tapi nanjak dan itu waduh, jalan licin, saudara. Hujan-hujan, mending enak tidur di rumah gitu kan. Dan ternyata memang ya inilah pelayanan, faktanya seperti ini. Nah, memang pada kenyataannya melayani itu nggak gampang. Melayani Tuhan itu nggak mudah. Melayani Tuhan itu penuh dengan bayar harga. Tapi kenapa Tuhan menghendaki supaya kita itu melayani Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Paling tidak, saudaraku, dari ayat 1 sampai 5. Ini sudah membuka pengetahuan kita supaya kita sebagai orang percaya itu harus melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Karena Tuhan lebih dulu melayakkan saya dan panjenengan semua. Inilah alasan kenapa kita sebagai orang percaya harus mau melayani Tuhan. Kita punya Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kita. Kita yang seharusnya tidak layak boleh dilayakkan Tuhan. Bahkan yang Dia adalah guru, yang Dia adalah Tuhan, rela membasuh kaki murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah membasuh kita dengan darahnya, saudara. Tuhan sudah mengampuni setiap kesalahan kita. Tuhan tidak pernah melihat, Tuhan tidak pernah menghitung, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi seberapa besar, seberapa banyak kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti apapun keadaanmu saat ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita, aku mengasihimu anakku. Kau begitu berharga bagiku. Ketika kita melihat kasih karunia Allah yang begitu besar ini, saudara, sungguh terlalu, saya katakan, kalau kita sebagai orang percaya tidak mau melayani Tuhan lebih sungguh. Memang kemarin kita bicara tentang free will atau kehendak bebas. Ini adalah resiko terbesar sebuah penciptaan yang Allah kerjakan. Ketika Allah memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia, maka manusia bebas memilih mau melayani Tuhan lebih sungguh atau enggak sama sekali melayani. Semua tergantung di dalam kehidupan kita. Namun satu hal, kalau kita mau belajar firman Tuhan pada sore hari ini, kenapa kita harus boleh melayani Tuhan lebih sungguh? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Ini hebatnya Tuhan kita, saudaraku.
enggak pernah sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang memberikan lebih dulu kepada yang di apa ya Pak? Pengikutnya. Ya. Apa Pak? Ini hebatnya Tuhan kita, saudaraku, bahwa Allah kita itu melayani kita lebih dulu. Tidak ada Allah yang sama seperti Yesus, saya mau katakan. Yesus datang dan melayani kita lebih dulu. Tidak ada Allah di dunia ini yang sama seperti Dia. Tidak ada Allah yang melayani umatnya atau pengikutnya lebih dulu. Yang ada, mereka minta dilayani dulu, mereka minta dikasihi dulu, baru mereka boleh melayani dan mengasihi umatnya. Tapi beda dengan Tuhan Yesus, saudara. Dia datang mengasihi kita, melayani kita lebih dulu, totalitas. Begitu besar pengorbanan untuk saya dan saudara, sehingga Allah berkata, kita wajib meneladani seperti apa yang Dia kerjakan. Alasan lain, saudaraku, mengapa kita sebagai orang percaya harus melayani Tuhan lebih sungguh. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudaraku, Yesus tahu saatnya akan segera tiba, bahwa Dia akan segera disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati dan kembali kepada Bapa di surga. Ini menunjukkan sebuah pembelajaran pada kita semua, saudara, bahwa kita yang ada di dunia ini itu sangat terbatas. Ada batas waktu kita hidup. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati, saudara. Mungkin saat ini tubuh kita sehat, mungkin saat ini tubuh kita bugar, tidak kurang suatu apapun. Namun, kita bisa saja mati kapanpun, saudara. Kita tidak pernah tahu batas umur kita. Jadi, karena keberadaan manusia yang sangat terbatas ini, saudaraku, maka ketika mumpung masih ada kesempatan, ketika kita masih kuat, ketika kita masih sehat, mari kita lakukan sesuatu untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Mumpung masih ada waktu, saudara. Nanti nek sudah sakit-sakitan baru rindu melayani Tuhan, itu sudah terlambat. Jadi selama kita masih ada kesempatan, masih sehat, yuk dong melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Itu berkat Tuhan yang harus kita hargai dan kita syukuri dengan penuh sukacita. Dengan cara apa? Kita melayani Tuhan. Alasan selanjutnya apa, saudaraku? Kita mau lihat ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Saudaraku, saya mau kasih tahu jenengan semua. Ketika jenengan mau terlibat, terjun dalam dunia pelayanan, jangan kaget, jangan heran, ojo gumunan. Karena ketika panjenengan masuk ke dunia pelayanan, yang jenengan hadapi adalah kuasa iblis. Saudaraku, orang melayani Tuhan itu tentu akan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya ada satu oknum yang gak suka nama Tuhan dipermuliakan, yaitu siapa? Iblis. Dan kita harus paham ini. Iblis akan mencari celah. Dia digambarkan seperti singa yang berkeliling, mengaum-ngaum, dan mencari mangsa untuk diterkamnya. Saudaraku, ketika para murid sedang makan malam dengan Yesus, ada Yesus di situ. Ada Sang Putra Allah di situ. Namun iblis masuk dan membisikkan kepada Yudas. Artinya apa? Artinya iblis punya akses yang leluasa untuk mencari celah dalam hidup saya dan saudara. Bahkan
Orang sekaliber Yudas Iskariot yang notabene selalu bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, murid-murid yang lain, itu pun bisa dipakai oleh kuasa jahat untuk menggagalkan, untuk mengacau, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kita harus paham ini, saudaraku. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, saya yakin kita akan mudah menjadi orang-orang yang lumpuh di dalam melayani Tuhan. Karena panah api dari si jahat itu, saudara, menyerang kita itu dari segala sisi. Mungkin sisi kanan sudah kita bentengi, maka dia akan datang dari sisi yang sebelah kiri. Sebelah kanan dan kiri kita sudah bentengi, dia datang dari sebelah kanan dengan panah apinya dan menancap di hati kita. Saudara, kalau panah api si jahat itu sudah menancap di hati kita, wah, nggak akan ada gairah, nggak akan ada antusias, nggak akan ada semangat untuk melayani Tuhan. Yang ada hanya ingin, oke, pergi. Sudah the end, selesai gitu kan. Karena memang itulah kenyataannya. Ketika kita melayani Tuhan, yang kita hadapi adalah kuasa-kuasa kegelapan yang bisa memakai siapapun. Mungkin orang-orang terdekat di samping kita mungkin. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kita hormati dan kita hargai. Semua berpotensi untuk dipakai si jahat untuk melumpuhkan kita di dalam melayani Tuhan. Nah, ketika kita dirindukan oleh Allah untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh, maka kita perlu untuk terus berharap, bergantung kepada kuasa Tuhan, memiliki sikap yang terus mendekat dan melekat dengan Tuhan. Karena kekuatan kita untuk melayani Tuhan hanya bersumber dari Tuhan sendiri. Jangan pernah mengandalkan otak kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, karena kita sungguh lemah adanya. Saudaraku, ada satu penulis mengatakan demikian. Kita tidak bisa memaksakan kapal pelayanan kita berbuah. Kita perlu Roh Kudus untuk meniup kapal itu. Dan kabar baiknya adalah Allah Sang Roh Kudus meniup kapal pelayanan kita. Maukah kita mengembangkan layar bersama dengan Tuhan, berlayar dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan kita? Karena kalau tidak, pelayanan kita potensi untuk hancur. Mari kita sungguh-sungguh lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Karena yang kita hadapi bukan kekuatan daging, namun penguasa-penguasa roh-roh di udara ini, saudara. Mereka penghulu-penghulu udara ini yang sangat berpotensi untuk menghentikan pelayanan saya dan panjenengan semua. Ayat yang ke-14-15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku, mengapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan melayani kita lebih sungguh. Apa yang jenengan dapatkan kalau jenengan melayani? Apa Pak Agung? Apa Om Abed? Apa yang jenengan dapatkan kalau jenengan melayani? Bingung ya? Capek ya kan? Apalagi? Mungkin kadang kita sudah lelah-lelah melayani, enggak ada apa ya? Enggak ada dukungan gitu kan. Kadang malah dipaido, is one my do, isone my do. Kadang kita sudah capek-capek gitu kan, tetapi banyak yang tidak mendukung. Kalaupun ada hasil yang baik itu biasa, tapi kalau ada sesuatu yang buruk, wah itu salahmu gitu kan. Penghakiman yang kita dapatkan. Sebenarnya kalau kita mau pelayanan, itu memang banyak bayar harga. Bahkan saya juga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana banyak pelayan-pelayan Tuhan memikul salib yang enggak ringan, saudara. Enggak mudah. Kalau kita berpikir melayani Tuhan akan mendapatkan sesuatu, bertobatlah mulai sekarang.
Bertobatlah mulai sekarang. Kenapa? Kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh? Kita tidak akan mendapatkan sesuatu, tetapi kita sudah mendapatkan sesuatu, saudara. Amin. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, makanya kita boleh melayani Tuhan lebih sungguh. Jangan berpikir mendapatkan sesuatu. Salah kaprah, saudara. Jadi saudaraku, sekali lagi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, mengapa kita sebagai orang percaya harus melayani Tuhan lebih sungguh? Jangan berpikir akan mendapatkan sesuatu. Tetapi pola pikir ini harus kita ubah. Kita melayani Tuhan lebih sungguh, mengapa? Karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Mendapatkan apa? Kita mendapatkan teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mendapatkan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Ini sudah kita dapatkan. Dan pelayanan itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita di hadapan Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatunya, memberikan pengorbanan yang sempurna untuk saya dan saudara. Jadi mari pada kesempatan ini, sebentar lagi kita akan memperingati Paskah bersama. Masa-masa penderitaan Yesus boleh kita kenang. Bagaimana Allah yang luar biasa itu rela memberikan segala sesuatunya buat saya dan saudara. Saat yang kita berpikir sejenak, ambil kopi, tenanglah, dan nikmatilah kasih karunia Tuhan. Dan berpikirlah apa yang bisa kulakukan untuk kemuliaan Tuhan sebagai pelayanan hidup kita kepada Tuhan supaya lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.